I'lam wasira anna la'nal muslimi temen setune ngelaknati wong Islam almasuni kang den reksa saking dosa sapa muslim iku haramun haram bi ijma'il muslimina kelawan konsensusnya para muslimin kabeh. Melaknati kepada orang yang dilindungi dari berdosa, berarti orang adil, orang yang tidak bersifatan dengan sifat yang mazmumah, itu haram dengan konsensusnya para ulama. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, laknul mukmin kakot seli. Ngelaknati orang mukmin seperti halnya membunuh kepada orang mukmin hukumi. Dan dawuh Kanjeng Nabi sebagaimana hadis Sahih Muslim, la yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Dalam hadis Bukhari dalam Sahih Muslim lagi dari Abi Darda, Rasulullah bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang saling melaknat, orang yang melaknatnya saling melaknat besok tidak bisa saling menolong dan tidak bisa saling bersaksi di hari kiamat. Padahal orang muslim yang dilindungi dari dosa itu diharapkan bisa memberi syafaat pertolongan. Wa yajuzulan menang apa laknu ashabil ausofi ngelaknati pira-pira wong kang duweni sifat al-mazmumati kang den wada. Boleh melaknati kepada orang ahli maksiat, orang yang ahli melakukan, orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela dengan catatan tidak ditentukan dan tidak diketahui. Kalau menentukan tunjuk hidung tetap tidak diperbolehkan disebabkan orang yang bersifatan mazmumah yang kau laknat itu tidaklah pasti dia itu jelek. Karena dawuh Allah, la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakun khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang mukmin, jangan sampai satu kaum melaknati kaum yang lain, barangkali orang yang dilaknati itu lebih baik daripada orang yang melaknati. Karena banyak orang-orang yang bersifatan jelek akhirnya masuk surga karena husnul khotimah. Seperti orang yang sudah pernah membunuh 90 orang ditambahi satu berarti 101 kiai. Ternyata dalam akhirnya juga husnul khotimah sehingga masuk surga. Demikian pula orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi kenyataannya terus diampuni oleh Allah sebagaimana hadis Bukhari. Seorang akan mati wasiat kepada anaknya, kalau saya mati kamu bakar mayat saya, debunya kamu, abunya kamu tabur-taburkan di dalam lautan dalam waktu angin kencang.
Kenapa Pak? Karena saya tidak punya kebaikan sama sekali. Ya annahu la khaira li syai'un. Lalu setelahnya dilakukan Allah Ta'ala menghitabi kepada bumi, ya ardi ijma'i mafi, kumpulkan yang ada pada dirimu. Setelah dikumpulkan menjadi orang lagi, terus ditanya oleh Allah, maka malaka masonata, gerangan apa yang mendorong kau melakukannya? Jawabnya, mimma khofatika ya Rabb, wa fi riwayatin min khosyatika ya Rabb, karena takut dengan engkau. Allah jawab, qad ghafartu laka, dosa-dosamu aku ampuni semua, karena merasa rendah. Bahkan banyak orang-orang yang asalnya berbuat zalim terus akhirnya menjadi waliullah seperti seperti Fudel bin Iyad. Asalnya perampok, perbuatan zalim, tapi akhirnya menjadi waliun min auliyaillah. Kalau di Jawa punya Sunan Kalijaga. Tapi sebaliknya orang-orang yang baik itu tidak ada jaminan nanti akan menjadi baik seterusnya. Kisah yang masyhur, Barsiso santrinya 60.000 bisa terbang semuanya, akhirnya juga masuk neraka, khusuul khotimah. Bahkan yang sudah menjadi waliullah yaitu Bal'am bin Aura, doanya terus tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Dia telah memahami telah memiliki keistimewaan Asmaul Husna. Tapi akhirnya masuk neraka. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Sampaikan Muhammad, orang-orang yang pernah aku beri tanda kebesaranku, tanda ayatku, doanya cospleng enggak pernah ditolak, yaitu Bal'am bin Aura. Tapi fansalakha minha, akhirnya dedel semuanya dari dia. Akhirnya masaluka masalil kalbin tahmil alayyal has au tatruku yal has. Dia seperti asu dikasih melet gak dikasih melet. Loh. Maka jangan sampai kita saling melaknati kepada orang tertentu, kepada orang yang tertentu, karena orang yang tertentu itu kadang lebih baik daripada kita. Dan kalau perlu jangan melaknati kepada siapapun. Nanti kata kita mati sampai akhir hayat tidak pernah melaknati setan, tidak pernah melaknati orang kafir, tidak akan pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak melaknat kepada orang kafir, kenapa kamu tidak melaknat kepada setan. Bahkan Bayi Ali Maksum saja, ini kulek nuturi ten santri nih, wilek maca Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, jangan keras-keras. Karena bagaimanapun Abu Lahab itu pamannya Rasulullah dan setia dengan Rasulullah sampai lahirnya Rasulullah saja. Orang yang mengkhabari lahirnya Rasulullah dimerdekakan, yaitu Suhaibah Islamiyah. Itu sampai niku. Kamu itu siapa? Bandingannya apa? Kok akan misui pada pamannya Nabi durung pangkati. Lah boleh melaknati kepada ashabul al-mazmumah kakolika la'anallahu zalimin, tapi tidak tanda itu pokok orang-orang zalim. Boleh, bukan sunat, boleh saja. La'anallahul kafirin, mudah-mudahan Allah melaknat kepada orang kafir. La'anallahul yahuda wan nasara, la'anallahul fasiqin.
Allah melaknat kepada orang-orang fasik. La'anallahul musawwirin. Mudah-mudahan Allah melaknat kepada orang-orang yang menggambar di ruhin wa nahwu dzalik kama taqaddama fil fasli sabiq. Amma la'nul insan bi'ainihi, amma la'nul insani ana pun utawi nglaknati ing menungso bi'aini kelawan kahanane menungso. Gini ku tunjuk hidung. Mudah-mudahan Allah melaknati kepada Zaid. Mudah-mudahan Allah melaknati kepada si Umar. Bisain kelan suci-suci minal ma'asi contohnya kaya Yahudiyin au Nasraniyin au zalimin au zanin au musawwirin au syarikin. Melaknati dengan kefasikan secara langsung, bukan saya dengan bi'aini dengan kanannya maksiat. Ini dengan tunjuk hidung maksiatnya, bukan tunjuk hidung orangnya. Laknatullah alal yahudi, laknatullah alal nasrani, laknatullah alal zalim, laknatullah alal zanin, laknatullah alal musawwir, laknatullah alal sarik, laknatullah ala akilir riba. Bagaimana fadhaiku fadhairul fadhawagirul hadis mongko utai boro-boro zahir hadis iku ana untuk mesune laknun iku laisa biharamin, gak haram. Tapi tidak pernah sunat. Jadi kita melaknati kepada seseorang dengan maksiat tertentu. Semoga Allah melaknati kepada orang berzina, melaknati kepada pencuri, melaknati kepada dan seterusnya. Itu tidak haram, tapi gak sunat. Makanya gak perlu kita energi. Ma yalfadu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Setiap kita berbicara itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu mengawasi dan akan dimintai pertanggung jawaban. Lalu kalau dicatat dengan perkara-perkara yang tidak ada kesunatan, buat apa banyak catatan tapi tidak meningkatkan nilai. Lebih baik dihilangkan, didelete yang tidak ada gunanya. Didelete sudah enggak file enggak kanggu. Jadi kamu melaknati walaupun itu diperbolehkan enggak apa-apa, tapi file enggak kanggu, enggak usah dimasukkan, malah justru akan mengakibatkan beratnya HP, mengakibatkan beratnya mengupload dan lain sebagainya. Yang baik file-file yang tidak ada gunanya, yang tidak bisa dipakai kita delete, kita hapus. Cari saja file yang jelas mendukung kemaslahatan, mendukung penambahan amal, yaitu adalah file-file yang di sana minimal sunat. Wa asyarolan awai syara sepal Ghazali takrimihi. Wah lu, malah justru menurut isyaronya Imam Ghazali melaknati kepada seseorang yang bersifatan dengan maksiat tertentu seperti laknatullahi ala zanin, laknatullahi ala zalim. Ini haram menurut Imam Ghazali. Ila tahrima ing haram laknat illa fi haqqin, illa bi hakiman angin dalam haki wong alimna kang ngerti sapa ingsun anaut musliman iku mata alal kufri, kecuali orang-orang yang sudah jelas matinya kafir. Jadi mati. Nah kalau sudah mati kenapa kita melaknati? La tasubbul amwata fa innahum qad afdu ma qaddam. Qad afdau ma qaddam. Jangan memaki-maki, jangan melaknati kepada orang yang sudah mati, karena dia sudah
selesai apa yang ia lakukan. Walaupun matinya kafir, tapi dia sudah selesai di dalam perbuatan kafir. Walaupun matinya dalam keadaan maksiat-maksiatnya sudah selesai, sudah rampung, gak lakoni lagi. Kenapa kamu laknat? Energi aja. Contoh nih, yang sudah diketahui mati, ya ini orang-orang yang diketahui mati dalam keadaan kafir, yaitu orang-orang yang dinas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang selain nas Quran hadis. Tidak ada satupun orang yang Islam, orang yang ibadah dijamin masuk surga kecuali orang-orang yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, termasuk Khulafaur Rasyidin, dan orang-orang yang gugur wa sittati mutammimil asrati, dan 6 orang yang menyempurnakan 10, yaitu orang yang gugur di dalam perang Badar. Yang sudah dinas, yang lainnya nggak ada, apalagi kita nggak ada jaminan di Quran hadis oleh ono. Namamu apa sudah disebutkan, nggak ada. Juga tidak ada orang ahli maksiat manapun yang telah divonis masuk neraka dengan pasti, kecuali yang sudah disebutkan oleh Al-Quran, Kabilah bin wa Abi Jahlin wa Fir'aun wa Haman wa asbaihim, lan sesamani Abi Lahab, Abi Jahlin, Fir'aun, Haman, seperti Namrud. Gol dawuh sapa Imam Ghazali, li ada laknat kroto mesne laknat iku wali ibadu ngedoaken an rahmatillah, sanging rahmati Allah taala. Padahal wa manadri lan ora ngerti kita maing apa yuk samuden pungkasi bi kelawan aku yuk samuden pungkasi apa bi mal ya zal fasik maring fasik abil kafir. Tidak diperbolehkan untuk melaknat kepada orang yang melakukan dosa tertentu, dikarenakan laknat itu dijauhkan dari rahmat, sedangkan orang kafir, orang berdosa tertentu itu tidak diketahui apakah khatimnya, apakah khotamnya, pungkasannya itu adalah baik kafir atau tidak. Banyak orang fasik dipungkasi dengan husnul khatimah. Kala sapa Imam Ghazali, wa amal ladzina penuntai wong akeh la'anahum kang laknati ngaladina sapa Rasulullah bi'ayanihim. Kalawan kahanane alladzina iku faya juzu moko wenang apa anau temesune Kanjeng Nabi ku alimang ngerti sapa Kanjeng Nabi mau takum ing matine alladzina alal kufri. Sedangkan orang-orang yang dilaknati oleh Kanjeng Nabi itu memang Kanjeng Nabi sudah tahu kalau dia itu mati dalam keadaan kafir, karena Kanjeng Nabi itu mengerti apa yang akan terjadi dan sebelum terjadi. Dengan diberitahu oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lani sahabat Bilal akan masuk surga, Kanjeng Nabi sudah tahu. Abu Bakar akan masuk surga, Rasulullah sudah tahu. Bahkan orang yang sebelum lahir pun Rasulullah telah kirim salam kepada Uwais Al-Qarani melalui Sidina Umar. Padahal waktu itu Uwais Al-Qarani belum ada. Rasulullah sudah tahu karena sudah masuk dalam alamul arwah, tahu rohnya semuanya. Dan sudah tahu akan mempunyai santri yang sangat ngalim, yaitu Imam Ghazali. Ini Kanjeng Nabi. Makanya bisa seperti ada seorang laki-laki di dalam peperangan yang sangat pemberani,
begitu masuk dalam barisan perang puluhan orang kafir mati, sehingga sahabat sangat heran dan mengagumi. Tapi apa yang terjadi setelahnya lapor kepada Rasulullah? Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar, itu ahli neraka. Bagaimana mungkin? Akhirnya sahabat sangat keheranan. Bagaimana mungkin orang yang begitu pemberaninya di dalam perangan kok masuk ahli nar? Yang sehingga diteliti oleh sahabat. Apa yang terjadi, kata Rasulullah, ahli nar? Ternyata dalam peperangan dia kena tombak Patmayoni, yaitu tembak Irakuti. Yang ini bukan pedang Naga Puspa, Arya Kamandanu. Kemudian setelah tertumbak dia tidak mati-mati, akhirnya ngambil pedangnya, dia bunuh diri. Oh, ternyata kelihatannya orang yang gagah pemberani di dalam medan perang, namun hanya untuk mencari popularitas saja, dan populer dia mati dalam keadaan syahid. Tapi Rasulullah sudah tahu kalau itu bunuh diri nyemplung koboan arep pangan ketan. Masya Allah, itu makanya jangan ditiru dalam masalah ini. Rasulullah melaknat kepada seseorang, terus kamu diperbolehkan melaknat kepada orang tertentu. Gak tahu. Sekarang sangat mudahnya orang melaknat kepada orang lain, apalagi melaknat kepada dirinya, anak keluarganya. Masya Allah, kayak gampang temen. Waya juzu mengkawenang apa ana iku alimun iku alima mautakum alal kufri qol waya kerubulan tarik minat takni saking hukum laknat apa addu'a alal insan bisyarri, termasuk mendoakan manusia dengan jelek. Jangan sekali-kali kau mendoakan orang yang jelek, orang berbuat maksiat pun dengan jelek. Ada orang mencuri barangmu, ya Allah, mudah-mudahan dia itu tewas, mudah-mudahan dia itu ditabrak motor, mudah-mudahan dia itu dilaknat ya Allah. Jangan. Doakan ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, karena mereka tidak tahu ya Allah. Dan mungkin kalau diberi petunjuk dan sadarkan, barangnya akan dikembalikan kepada kamu. Ngerti? Jangan ya Allah, berilah pengadilan ya Allah, jadikan modar mereka, ya jangan Allah ma'ahlikum, Allah ma'badid samlakum. Gak perlu. Tirulah Kanjeng Nabi dalam hal ini ketika beliau ditinggal wafat Dewi Khadijah, selang 1 bulan ditinggal wafat pamannya. Pamannya dulu, terus 1 bulan beliau tinggal wafat Dewi Khadijah. Akhirnya tidak ada yang membelanya. Baru beliau disakiti oleh orang-orang di Mekah, lari ke Taif untuk minta suaka. Bukannya dia mendapat penghormatan yang layak, malah justru dijadikan bola-bolahan. Dihantemi oleh orang-orang Taif sampai giginya rompal, kakinya bengkak. Malaikat Jibril datang dengan membawa malaikat yang dipasrai gunung oleh Allah. Muhammad, saya datang dengan malaikat yang dipasrai Allah menjaga gunung. Ingin diberi kekuasaan kepada engkau Muhammad. Kalau engkau mengizini, gunung Taif akan dilemparkan kepada orang yang menyakiti kepada engkau Muhammad. Apa kata Kanjeng Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan semacam itu. Makanya ad-dinun nasihah, agama itu intinya adalah nasihat, mengendaki baik.
Makanya prinsipnya kita harus mengendaki orang lain lebih baik daripada kita. Siapapun kendakilah. Kalau ada orang pekerjaan sulit mencari sampah, doakan ya Allah, berilah kelapangan rezeki dia ya Allah, berilah panjang umur dia ya Allah, rezeki yang barokah ya Allah, sehingga tidak sulit, tidak sengsara dalam bekerja. Doakan. Itu nanti akan kembalinya kepada kamu, tapi kamu tidak mengharapkan akan kembali. Kan doalah orang sakit, doakan ya Allah, berilah kesembuhan dia ya Allah, kesehatan jasmaninya ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, barokahkan umurnya ya Allah. Itu termasuk nanti malaikat yang ganti mendoakan kepada kamu. Idza da'a rajulu ghaiban qalatil malaikah wa laka mislu dzalik. Lho niki penting. Latin. Ada orang maksiat, doakan ya Allah, berilah petunjuk dia ya Allah, sehingga sadar melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Kalau kamu selalu mendoakan baik aura dirimu, mulkun yang ada dirimu, dimulkun atau malakun no mulkun, itu menjadi biru, menjadi positif, yang sehingga akan cerdas, sehingga akan sehat, sehingga tidak gampang sakit. Tidak merah, gampang stroke. Yang penting. Tapi itu wayatul insanu bisyarri doa ka doaihi bil khair. Wayatul insanu bisyarri doaakum bil khair. Menungso niku sifate selalu mendoakan elek dengan jelek, seperti halnya mendoakan yang baik. Wah. Hatta hadidu ala zalim, sampai doa kepada orang zalim pun jangan, tak boleh itu. Persis itu laknat, sama dengan laknat. Ya Allah, masukkan nerakamu ya Allah, berilah azabmu ya Allah. Jangan. Ampunilah dosa ya Allah. Makanya Syekh Mahfud Ma'ruf Al-Karohi, gurunya Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti itu gurunya Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi. Syekh Mahfud Ma'ruf Al-Karohi itu seorang yang punya keistimewaan oleh Allah, doanya mustajabah. Ini jenenge Ma'ruf yo sing dungane mustajabah. Mbah Ma'ruf kedunglu nih, sampai bisa meminjami doa kepada orang lain. Wah, yang mustajabah. Nah, karena mempunyai doa yang mustajabah, kemudian ada orang yang naik kendaraan dengan hura-hura mabuk-mabukan, lewat di hadapan beliau ketika beliau sedang bersamaan dengan santrinya. Lalu santrinya minta kepada Syekh Ma'ruf Al-Karohi, doakan yai mereka, telah kurang hajar mereka, tidak punya sopan. Lalu didoakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karohi, ya Allah, kama farrahtum fid dunya farrihum fil akhirah ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan mereka bergembira-ria, bersukaria di dunia, jadikanlah dia bersukaria, bergembira-ria di akhirat ya Allah. Janggal santrinya, gimana untuk kiai, orang yang mursal, orang yang tidak punya adab semacam itu kok kau doakan untuk bahagia di akhirat. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karohi, kalau saya doakan agar dia bergembira ria di akhirat, berarti bisa tobat.
karena tidak ada orang yang bergembira ria di akhirat tanpa bertobat. Ngoten lho. Kaqalil insan la asakhallah jismah wa tuduh ini lho. Aja muga-muga Gusti Allah ora marasno jisime. Ya, ada orang mendoakan semoga dia dijadikan orang yang sulit rezekinya, sulit permasalahannya, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Udah berapa piye doakan kaya ngono iku lho piye ngono. Jangan. Rasulullah tidak mengajarkan semacam itu. Rasulullah tidak mengajarkan semacam itu. Jangan. Mereka PKI ya Allah, jadikanlah laknatilah mereka ya Allah, jadikan dia sakit ya Allah, jadikan dia loh masya Allah piye sempit rezekinya ya Allah iki piye. Jangan. Untuk wala sallamahu dan muga-muga nyelametaken ing zalim sapa Allah, mudah-mudahan dia tidak selamat ya Allah. Ojo. Orang yang berzalim kepada kamu jangan kau doakan mudah-mudahan tidak selamat. Ya Allah, jadilah selamatkan dia ya Allah dalam akidahnya. Selamatkan dia ya Allah di dalam perbuatannya. Selamatkan ya Allah dalam akhlaknya. Selamatkan ya Allah dalam perjalanannya. Selamat dongakno. Wa malan perkara ya jrika jarokan lumaku apa mamajrahu ing panggonane la asakhallah jismah wala sallamallah. Wa kullu zalika uta mengkono donga la asakhallah jismah wala sallama. Mudah-mudahan dia tidak selamat ya Allah, mudah-mudahan dia fakir ya Allah, mudah-mudahan dia miskin ya Allah, mudah-mudahan dia sakit tidak sembuh-sembuh ya Allah. Semuanya doa ini adalah mazmum, dimaki ka oleh. Apalagi yang mendoakan, yang mendoa semacam itu kiai, masya Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono haram laknat laknu jami'il hayawan utawi nglaknati sakabehane hayawan. Wong nglaknati hayawan aja enggak boleh apalagi nglaknati kepada orang. Wal jamadat lan nglaknati maring pira-pira jamat, laknati nang sego. Sego tai ngono. Sego tai itu piye karep itu? Wa kullu mangko diskabin laknatikum mazmum. Makanya pasulun khukiyat dan riwayat akan ceritakan sapa Abu Ja'far An-Nakhasi an ba'dil ulama annahu qol idza la'ana al-insan ma la yastahiqu. Niki lho. Idza la'ana ing dalam mari kelang laknati sapa al-insan ma ing perkara la yastahiqu kang orang yang haki sapa se apa se ama alakna ing laknat fal yubajir. Maka dang-dang sapa se insan biqaulihi illa ayyakuna la yastahiq menurut illa ayyakuna yen to ana sapa se mah iku la yastahiq orang haki apa mah kalau terpaksa kau melaknat kepada orang, kepada binatang, kepada barang gaib dengan sesuatu maka dan segera kamu cabut dengan kata-kata illa ayyakuna la yastahiqu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.